Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji dan syukur milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mari kita senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan takwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yataqabbalullahu minnal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, seperti halnya pelaksanaan salat Idul Fitri pada kesempatan tahun ini kita lalui di tengah masa darurat pandemi COVID-19 atau Corona yang belum terkendali. Situasi ini menuntut kita untuk teguh dalam keimanan, kuat dalam kesabaran, ikhlas menjalani ujian, dan terus berikhtiar mengakhiri penderitaan. Idul Adha yang biasanya diwarnai dengan maraknya umat Islam dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Namun tahun ini pemerintah Indonesia dan beberapa atau banyak negara lain di dunia tidak mengirimkan jamaah haji dengan pertimbangan kemaslahatan dan keselamatan jamaah tentunya. Ibadah haji tahun ini hanya dilaksanakan secara terbatas, hanya diikuti warga Arab Saudi sendiri dan warga negara asing yang sudah berada di Arab Saudi. Untuk jumlah jamaah dari negara Indonesia
yang dapat melaksanakan ibadah haji kurang lebih hanya 5 orang. Itu pun karena mereka sudah tinggal di Arab Saudi sebelumnya. Semoga calon jamaah haji, petugas haji, dan juga kita semua diberi kesabaran dan ikhlas menerima keputusan ini, serta kita dapat mengambil hikmah untuk lebih meningkatkan persiapan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang, baik pada aspek manasiknya maupun persiapan kesehatan, kesiapan mental spiritual untuk meraih ibadah haji yang mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita memasuki era transisi menuju kenormalan baru, atau lebih sering kita menyebutnya new normal, dan budaya baru atau new culture untuk menyongsong era baru menuju masyarakat yang berkemajuan, aman, sehat, dan produktif di masa Covid dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Untuk itu, kita diingatkan kembali pada figur teladan dan membangun peradaban manusia, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta uswah hasanah kita, Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada 2 hal yang penting. Yang pertama yaitu kurban dan cinta. Betapa besarnya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail. Sudah berpuluh-puluh tahun berdoa, menunggu, berharap di usia tuanya Allah kabulkan. Saat cinta dan kasih sayang pada anaknya memuncak, anak yang dicintainya itu harus dikorbankan. Betapa besar konflik batin yang sedang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam pada kala itu. Namun kekuatan imannya, beliau menyadari cintanya kepada anaknya itu tidak dapat disejajarkan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah harus lebih tinggi, lebih utama daripada cintanya kepada siapa saja, termasuk cinta pada diri sendiri sekalipun. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kau sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, demi membuktikan rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau rela mengorbankan putranya Ismail karena keikhlasan dan kepatuhan kesabarannya. Allah mengganti Ismail dengan seekor kibasi yang besar sebagai balasannya. Allah tegaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di masa Nabi Muhammad SAW, syariat ibadah kurban dilestarikan dan disempurnakan dalam bentuk penyembelihan hewan kurban sebagai ibadah mahdhah yang berdimensi vertikal dan horizontal bagi umat Islam. Perintah Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik menuturkan kurban Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibasi putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat kurban memberi pesan moral, spiritual yang mendalam, mendidik manusia agar menghilangkan sifat kehewanannya yang selalu memperturutkan hawa nafsu semata. Manusia juga dididik untuk memiliki kepekaan, kepedulian sosial, semangat berbagi, terutama di masa pandemi seperti ini. Pendistribusian sembelih hewan kurban diutamakan bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi secara sosial, ekonomi, dan warga terluar, terjauh, dan terpencil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kurban dan pendidikan. Dari aspek pendidikan, peristiwa kurban ini menunjukkan keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Sukses mendidik istri tercinta pada Allah, taat kepada Allah, taat pada suami. Sukses mendidik anak yang cinta pada Allah, taat pada ayahnya dan orang tuanya pula. Bahkan Nabi Ismail tidak hanya taat, ia justru meyakinkan Nabi Ibrahim agar tidak ragu dan bimbang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun pelajaran baru atau ajaran baru 2020-2021 ini, atau juga
juga di masa belajar jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, kita menyebutnya dengan pembelajaran daring atau online. Peran keluarga, peran orang tua semua, peran bapak ibu dari wali murid sendiri amat sangat berperan penting dalam mendidik yang terbaik untuk putra putri kita dengan pendidikan yang utuh, dengan pendidikan tarbiyah mutakamilah, yaitu pendidikan yang kuat akidah, tertib ibadah, mulia akhlak dalam bingkai keislaman dan kemajuan. Sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan berdoa bersama dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memiliki segalanya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka tuqa wa huda wal khafafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah penduduknya rezeki dari buah-buahan, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu apa yang menimpamu dan memberi keutamaan kepadaku atas makhluk lainnya yang Dia ciptakan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit jelek yang lainnya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung dan datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat yang telah ditakdirkan dan kegembiraannya musuh atas penderitaan yang menimpa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.